Wajah-wajah misi ini adalah ekspresi sinergitas antara Lembaga Alkitab Indonesia dengan mitra gereja-gereja interdenominasi dan interkonfesi. Lembaga Alkitab Indonesia yang lahir 9 Februari 1954 membawa mandat dari gereja-gereja yang berhubungan dengan Alkitab atau Kitab Suci. Visi Lembaga Alkitab Indonesia, firman Allah menjangkau semua generasi, mau tidak mau, dan suatu keniscayaan harus bersama-sama dengan para mitra. Mitra-mitra Lembaga Alkitab Indonesia antara lain adalah gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, individu-individu yang punya hati untuk bermisi bersama, lembaga-lembaga usaha, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, juga persekutuan internasional. Bersama-sama harus berarak-arakan untuk menghadirkan firman Allah sampai ke ujung bumi. Buku ini sangat mendalam kajiannya dan juga ditampilkan dengan cara yang sangat menarik oleh karena ada ilustrasi-ilustrasi yang sangat-sangat berguna. Dengan membaca buku ini, maka kita bisa belajar tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh Kitab Suci yang mengekspresikan pentingnya misi untuk damai sejahtera dunia. Kiranya buku ini juga akan mendorong kita bersama untuk sungguh-sungguh menghidupi karya kita di dalam rangka bermisi, menghadirkan firman Allah sampai ke ujung bumi. Lembaga Alkitab Indonesia bekerjasama dengan 5 komunitas Katolik di Indonesia menyelenggarakan kegiatan yang dinamakan Bible on the Road. Melalui kegiatan ini kita akan membedah buku Wajah-Wajah Misi untuk menemukan makna dan panggilan misi Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mengajak dengan penuh semangat seluruh kaum muda untuk menjadi bagian dari misi Allah dimanapun berada. Terus tingkatkan terobosan dan karya kreatif kaum muda untuk menghadirkan misi Allah sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. Salam Alkitab untuk semua. Sepatu kaca, wake up princess. Baik semuanya, halo. Apa nih manggilnya? Bapak, Ibu, Kakak, Adik, saudara-saudara. Hadirin semua. Boleh guys nggak? Netizen. Halo guys. Ya, halo guys. Kalau anak sekarang kan gitu. Iya benar. Oke, kami berlima dari Sepatu Kaca. Nanti ada teman saya yang akan menerangkan Sepatu Kaca itu. Tapi hari ini kami hadir dalam format yang agak berbeda dari biasanya. Biasanya apa juga nanti teman saya akan menjelaskan. Kasian banget temennya ya. Rahasia sekali. Mudah-mudahan dia nggak kapok berteman sama saya. Oke, hari ini kita akan membahas satu tokoh yang ditulis di buku Wajah-Wajah Misi ini. Jadi Wajah-Wajah Misi ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Departemen Penerjemahan LAI dan Komisi Penyebaran dan Pemasaran Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kita sudah dengarkan tujuan dari penulisan buku ini adalah supaya lebih banyak orang lagi lebih mencintai kitab suci, lebih tahu tokoh-tokoh yang dalam kitab suci, tapi juga untuk menggalang dana untuk proyek misi Komisi Penyebaran dan Pemasaran Alkitab LAI. Amin. Nah, tanpa berpanjang sebelum nanti lebih lanjut kita ngomong soal buku ini, silakan Ibu Lucia Luliana memperkenalkan kami semua dan menceritakan Sebelum ke Lucia, berarti itu kan bukunya dipromo dong. Nih, bagus kan covernya, liatin tuh. Perlu beli ini bukunya gitu kan. Cover, ya, terus bukunya banyak gambarnya. Yang endorse bukunya siapa? Kenapa? Yang endorse bukunya.
Yang endorse bukunya di sini ada di belakang ya, berarti ya di endorse tuh di mana, di belakang ya berarti kan ya. Ini ada ada Biasanya di belakang, kalau depan cover. Kardinal Ignatius Suharyo, Nah, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Mantap. lalu Pendeta Gomar Gultom MTH yang adalah Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Yang ketiga adalah Rico Arifano yang adalah pendiri komunitas Domus Cordis. iya, Mantap. mantul. Ini Gua suka- isinya wajah misi nggak cowok cewek maksudnya? Ntar Mbak, Oh, nanti nanti kita akan diceritain. lihat. Oh, oke. Sekarang yang orang lebih penting tahu kita siapa. Kita udah ngoceh. Narsis banget ya. Oke. Siapakah kita? Penting ya orang tahu kita siapa. Penting nggak lu tahu lu ngomongin sama siapa. Mesti tahu dong. Ya udah Oke. lewat. Gue mulai deh, Ya. gue mulai. Ya udah, kita Oke. perkenalkan diri dulu. Jadi kita ini menamakan diri kita dengan Sepatu Kaca. Kita ini 5 orang perempuan, nggak ada yang menyangkal itu kan? Semua perempuan di sini. Perempuan. Nah, Perempuan, tulen. Amin. Confirm. nah kita ini ketemu sengaja apa nggak sengaja ya, gue nggak tahu. Pokoknya gue percaya kita dipertemukan Tuhan. Kita itu saling kenal di komunitas Domus Cordis. Jadi kami ini punya profesi yang berbeda-beda. Ada yang akuntan publik, ada yang medical doctors, ada yang misionaris selibat awam, ada yang wira swastawati. Bener ya, gue nyebutnya wira. Kayaknya panjang banget sih gitu. Ada yang penulis dan juga profesional medis. Nah, kita itu punya satu tujuan sih. Kenapa kita bikin? Sebenarnya kita itu bentuknya podcast. Jadi baru kali ini kita masuk mungkin ke YouTube. Jadi agak norak gitu ya. Dandan. Gambar. Biasanya pakai sarung. Blow rambut. Lalu ada pertama kali Nggak, buat apapun. Gue pengen tahu siapa yang pakai filter nih. Ada yang nggak dandan. Asli gue. laptop juga nggak bisa pakai filter. Terima kasih atas pengakuannya. Nah, kita itu punya satu kesamaan sebenarnya. Ingin berbagi kabar sukacita tentang kebenaran dan cinta Tuhan yang telah sebenarnya kami alami melalui pengalaman hidup kami selama ini sih. Jadi sepatu kaca itu sendiri, kenapa kita ambil sebutan podcast kita sepatu kaca? Karena ada 3 alasan. Banyak banget sih alasannya. Tapi ya, gue coba jelaskan dengan singkat Terus lah sih ya. punya 5 alasan. Oh, tadinya 5 ya, udah dipersingkat. Jadi kita punya 3 alasan. Yang pertama Oke. itu karena kita nggak mau, nah sepatu kaca itu kan kita selalu relate-nya sama cerita Cinderella kan. Nah kita nggak mau tuh jadi upik abu yang meratapi nasibnya, terus mungkin ngumpet di loteng gitu, yang punya self image yang jelek tentang dirinya dan nyerah gitu, sama ya udahlah gue jadi upik abu nggak apa-apa gitu. Nah, kita nggak mau jadi kayak begitu gitu, karena kita tahu bahwa kita punya Allah Bapa yang selalu ingin kita kembali pada identitas awal kita, yaitu sebagai perempuan-perempuan putri kerajaan Allah. Princess yang cantik, yang berharga, dan yang mengemban misi Allah yang besar dalam diri kita. Amin. Makanya Itu yang- pakainya sepatu kaca. Sepatu kaca. Ya, tapi itu Bukan baru alasan. sepatu proyek, ya kan? Iya, atau bukan sepatu boot. Nah, Eko alasan kedua. suka loh sepatu boot. Oh ya udah deh, ya udah dikasih deh. Ntar lu dibikinin sepatu boot yang kaca. Sepatu boot yang kaca. Gila ngeri banget ya. Bisa ya. Nah, alasan kedua di film di cerita Cinderella itu kan pangeran habis itu bawa-bawa sepatu kaca itu kan untuk mencari putrinya. Nah, kita juga percaya bahwa Allah Bapa yang baik itu juga selalu mengejar-ngejar kita. Apapun kondisi kita, apapun mood kita, apapun dosa kita, pangeran itu, Allah Bapa itu selalu mencari kita untuk balik lagi ke rumahnya, balik lagi ke kerajaannya. Karena dia sangat mencintai putrinya gitu. Jadi dia nggak mau kehilangan putrinya. Itu alasan kedua. Ini alasan terakhir nih. Nah, alasan terakhir, sepatu itu adalah sebagai penolong kan. Sepatu itu alas kaki gitu. Nah, kita juga percaya kita sebagai perempuan-perempuan itu kita adalah kita punya panggilan sebagai perempuan yaitu menjadi penolong. Ya kan, kalau di kitab Kejadian penolong yang sepadan gitu. Nah, kita berharap kita bisa menjadi penolong untuk siapapun, bukan cuma untuk pasangan kita, untuk teman kantor kita, untuk keluarga kita, untuk bahkan orang-orang yang kita nggak kenal gitu. Kita mau menjadi penolong di dalam hidup ini. Nah, itulah yang membuat akhirnya kita menamakan diri kita sebagai Sepatu Sepatu kaca. nah gitu deh. Penolong tapi bukan alas kaki, bukan keset.
Bukan. Kita bukan keset karena kita tidak meratapi nasib kita. Kita fight back juga. Udah mulai marah. Nah, podcast kita biasanya itu keluar setiap minggu gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau dengar podcast kita udah sekitar 1 tahun berpodcast Ria, 1 minggu sekali di podcast tentu saja. Tapi maksudnya kalau di IG kita namanya sepatukaca.talk, TALK talk gitu. Itulah kira-kira sepintas dari kita. Thank you, Chan. Jadi Sama-sama. di sini ada yang tadi ngomong namanya Cen, Tulusia Luliana, nama lahir dia. Nama KTP. Lalu, Keren, nama keren. ada Anastasia Tantona. Halo. Lalu ada Anastasia Afi, DT-nya dari pertama kali kenal sampai hari ini gue nggak hafal DT-nya apa, karena gue selalu manggil dia Mbak Afi aja cukup. Mantap. Lalu ada misionaris kita, ya Yurika Agustina, yang selalu kehujanan karena selalu pakai topi. Oke, kita kembali ya. Nah, hari ini ada di buku Wajah-Wajah Misi ini, kalau nanti teman-teman baca, itu ada 17 tokoh. Ya, ada 17 tokoh dengan 15 kisah. Ya. Dan waktu kami melihat tokoh-tokoh ini, ada Adam dan Hawa, ada Abraham dan Sarah, ada Musa, ada Daud, ada Ruth, ada Yunus, ada Tobit, ada Yudit, ada Yusuf, Maria, Yesus, perempuan tanpa nama, Petrus, Maria Magdalena, dan Paulus. Ya, jadi itu tokoh-tokoh yang nanti mungkin 5 minggu ke depan teman-teman juga akan banyak mendengar juga cerita-cerita dari tokoh-tokoh ini. Tapi hari ini khusus untuk edisi Sepatu Kaca, kami berembuk dan kami memutuskan untuk mengambil satu tokoh yang namanya adalah Ruth. Ya. Nah, sekarang dari pertanyaan kemarin kita mikir-mikir, kenapa sih kita kok akhirnya memilih Ruth? Ayo, siapa yang mau ngasih input duluan sebelum gue teriak? Sebelum diteriakin gue ngomong dulu. Belum diteriakin. Iya, waktu dibilang kita pilih Ruth, terus baca-baca gitu ya tentang Ruth juga gitu ya di kitab Ruth itu, mikir juga sih awalnya ya, waktu belum memahami tentang Ruth, mikir gue, ini ngapain juga sih Ruth ngikutin ibu mertuanya gitu. Karena kan kalau di zaman sekarang gitu, kayaknya kan menantu perempuan sama ibu mertua perempuan tuh punya hubungan klasik ya, gitu. Hubungan klasik yang buat gue blessing in disguise, gue nggak punya ibu mertua. Pada saat gue menikah, ibunya suami gue udah tiada gitu. Jadi itu yang menarik sih untuk membaca terus gitu ya kitab Ruth itu. Gitu. Kalau gue itu. Satu, Mbak Afi, karena ngapain sih ngikutin mertuanya? Gitu kan? Hebat loh dia, nggak berantem sama mertuanya. Bocoran. Ada lagi yang lain? Spoiler. Kalau gua yang gue suka dari cerita kitab Ruth ini adalah dia relate sih maksudnya. Gue nggak tahu kalau yang lain-lain ya, berapa banyak sih di kitab suci yang menceritakan mengenai kisah mertua dan menantu gitu. Dan ini kisah zaman dulu banget yang sampai sekarang itu nyata dan relate gitu. Nah, itu yang membuat menarik sih, bahwa banyak ajaran-ajaran, bukan banyak sih, hampir semua sebenarnya ajaran di kitab suci itu sebenarnya nggak ada yang nggak relate sama kita. Pasti walaupun sejaman kuno apa, sampai sekarang itu dia akan relate ke kehidupan kita gitu. Kayak Tuhan dahulu, sekarang, dan selama-lamanya gitu. Jadi kalau firman dia, itu gue sukanya ini ya, mantu sama mertua relate banget gitu. Ya, betul. Mantu sama mertua. Ya, apa lu mau cerita soal mertua lu? Enggak. Kenapa jadi ngomongin mertua? Kalau gue ngerasa kalau baca-baca kisah Ruth gitu ya, itu relate sama keadaan sekarang ini di masa pandemik. Kalau menurut gue cerita Ruth itu adalah cerita yang paling banyak kehilangan gitu. Jadi tuh gue rasa itu paling relate lah dibandingin yang lain-lain gitu atau apa ya, cerita tentang kehilangan si Ruth dan Naomi itu relate banget sama
apa yang terjadi di sekitar Sekarang kita ya. di zaman pandemik ini gitu loh. Jadi gue pikir menarik nih gitu loh. Gitu. Good point of view. Oke. Make sense. Gue ya, kalau gue tertarik dengan Ruth pertama karena dia perempuan. Karena banyak tokoh-tokoh di kitab suci itu kan lebih banyak lelaki ya, dan para penulis juga kayaknya jangan-jangan hampir semua penulis kitab suci itu lelaki. Tapi kisah Ruth diangkat itu buat gue menarik. Lalu yang kedua, Ruth itu bukan Yahudi gitu. Jadi kalau biasanya di kitab suci itu kan Ratu Esther orang Yahudi gitu ya, terus tokoh-tokoh perempuan yang lain. Tapi gue nggak tahu tuh perempuan yang tanpa nama tuh gue belum baca kan, apakah itu orang Yahudi atau orang Kanaan. Tapi Ruth ini kan orang Moab gitu. Jadi gue bisa relate-nya dalam arti bahwa ini seperti juga dengan kita. Kita kan bukan, kita ini diadopsi karena iman kepada Kristus kan. Sehingga gue bisa relate sebagai seorang perempuan yang bukan orang Yahudi tetapi tetap bisa bermisi. Itu yang menarik dari Ruth dari gue. Oke. Betul. Asik. Gue mendapatkan point of view yang membuat sebetulnya kalau teman-teman mendengarkan kenapa Ruth dari tadi 4 teman yang sudah men-sharingkan, kayaknya sih bakal pengen tahu cerita selanjutnya itu kayak gimana. Jadi ceritanya nih, caranya adalah saya akan bacain dari wajah-wajah misi ini, kisah tentang Ruth untuk kita dengarkan bersama. Lalu nanti kita akan coba kupas ya, dari ada cuma 2 halaman. Jadi yang menarik dari buku ini adalah 15 tokoh tadi itu, 17 tokoh 15 cerita, dibuatnya itu cuma dalam 2 lembar begini. Jadi buat yang nggak terlalu suka baca terlalu lama gitu ya, itu friendly banget gitu. Dan at least kita tahu kira-kira apa yang ada dari setiap tokoh dalam konteksnya dengan wajah-wajah misi. So saya bacakan. Judul dari Ruth ini adalah perempuan yang tak terasingkan. Menarik tadi poin terakhir yang Rika bilang, dia itu orang asing, dia itu orang Moab, tapi bagaimana misi yang dia emban membuat dia menjadi seorang perempuan yang tak terasingkan. Saya akan bacakan. Siapa Ruth? Seorang perempuan Moab. Itu yang dituliskan berulang kali dalam Alkitab mengenai dirinya. Seakan-akan ingin menegaskan keasingan perempuan ini. Lalu mengapa Ruth kita tampilkan di sini sebagai salah satu tokoh misi dalam Alkitab? Tidakkah ada tokoh lain yang lebih layak dan asli daripada si perempuan asing ini? Alkisah pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel. Elimelech, seorang Efrata, membawa istrinya Naomi dan kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion, terpaksa meninggalkan negeri dan pergi merantau ke tanah asing. Moab, gue bacanya kepotong-potong, tanah asing. Moab maksudnya tanah asing. Dapat latihan. Namanya Moab. Tanah asing namanya Moab. Namanya Moab. Jadi maksudnya bukan nama orang ya. Sana gue Moab. Moab itu nama orang. Setelah beberapa waktu kemudian, Elimelech mati. Kedua anak laki-lakinya mengambil perempuan-perempuan Moab sebagai istri, Orpa dan Ruth. Namun, setelah 10 tahun tanpa memberikan keturunan, kedua lelaki itu pun mati. Tinggallah Naomi bersama para menantunya, perempuan-perempuan Moab. Seperti kisah Naomi, sungguh pahit. Bahkan bukan hanya harus meninggalkan negerinya, ia pun kehilangan suami dan kedua anaknya di negeri asing. Seorang perempuan tanpa harta, tanpa keluarga dan keturunan di hari tua. Sebuah peran yang berat untuk dijalani. Jeritan kepahitan terdengar ketika ia kembali ke tanah Yehuda. Diambil dari Ruth bab 1 ayat 20 dan 21, jeritan itu adalah, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit
padaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Kita berhenti di situ dulu. Jadi cerita ini adalah cerita latar belakangnya si Ruth ya, yang menceritakan awalnya tentang Naomi, mertuanya tadi yang dibahas sama teman-teman di awal gitu. Apa yang bergerak di hati teman-teman semua waktu mendengar kisah ini? Silahkan kalau mau dibahas. Kalau gue sih yang langsung bergerak sedih banget. Langsung kayak gila, itu kayak baca Ayub sebenarnya. Ya kan? Ya. Maksudnya kayak hilang gitu semuanya gitu kepunyaan dia. Jadi yang pertama bergerak sih sedih sih. Yang gue rasa kalau gue jadi Naomi saat itu, gue nggak tahu sih gue bisa bertahan apa enggak. Kalau gue yang gue ingat kata-katanya tuh yang pahit itu loh, ya kan? Maksudnya bener loh, dia maksudnya mengalami banyak kepahitan ya. Mungkin dia kan tadinya orang kaya, ya kan? Maksudnya Ya, dari betul. sana gitu kan, orang kaya punya suami, punya anak cowok 2. Bayangin orang zaman dulu punya anak cowok 2 itu kan harta ya. Jadi kan penerus keturunan gitu kan. Terus gitu udah suaminya diambil, mengalami kelaparan, harus pergi ke daerah baru, terus gitu punya anak 2, anaknya pun meninggal gitu kan. Itu tuh bener-bener pahit kalau gue ngerasa ya, gue jadi seorang ibu deh ya, anak yang gue banggakan 2 gitu ya, cowok gitu kan, itu diambil gitu sama Tuhan. Gue nggak kebayang sih, maksudnya pahitnya tuh ya begitulah, sampai dia bilang mendingan ganti aja nama gue jadi Mara gitu kan. Gue tuh pahit banget gitu. Gue bisa relate itu, bagaimana dia ngerasa pahit, merasa mungkin Allah tidak berserta dengan dia kali gitu. Iya betul. Betul sih, setuju. Gue juga begitu ngerasanya, kayaknya ya ampun nih, mode-mode kayak orang yang udah jatuh tertimpa tangga gitu loh. Kayaknya kok susah banget sih hidupnya gitu. Jadi kayak di cerita-cerita drama gitu ya, kayaknya semua diambil dari dia gitu. Hebat sih, dia kuat dan dia masih mau pulang gitu ya ke tanahnya lagi gitu. Ada lagi? Rick? Ya, kalau gue jadi inget kemarin itu ada sesi tanya jawab gitu ya, ada orang yang tanya gitu bahwa sampai kapan sih kita bisa bersabar atau menerima cobaan gitu, ataupun masalah di dalam kehidupan kita, sampai batas apa gitu ya kita itu mampu bertahan gitu. Karena seringkali kan bertubi-tubi, bayangin kehilangan suami, udah gitu kehilangan anak gitu kan, itu bertubi-tubi banget gitu. Jadi di mana gitu, sampai di mana batas enough-nya gitu. Nah, itu juga relate kan dengan situasi kita saat ini gitu ya. Kenapa sih Allah mengizinkan kita ada di dalam masa pandemi ini gitu. Nah, gue ingat ada satu imam gitu ya, dia pernah bilang bahwa kita nggak akan bisa mengerti sekarang gitu dengan kehilangan ataupun masalah ataupun pergumulan dalam hidup kita yang bertubi-tubi. Sekarang kita nggak akan ngerti. Seperti juga masa pandemi ini, kita nggak ngerti kenapa Allah mengizinkan gitu. Tapi mungkin 20 tahun ke depan kita baru tahu, ngelihat gitu ya. Ini gitu rencana Allah ya. Sama seperti Naomi itu pada waktu ayat itu ya, pasti ketika itu kan dia baru kelar fresh ya, ngalamin semuanya itu ya, dia nggak akan ngerti. Nggak heran kalau dia bilang dia pahit gitu. Tapi ya itu juga bagian dalam hidup manusia kan. Kalau misalkan kita pahit ya, kita harus jujur juga kan dengan perasaan kita, karena itu jadi awal untuk pemulihan juga. Jadi ya kalaupun kita nggak ngerti, gue jadi ingat lagu jadul dulu tuh, One Day at a Time, Lord Jesus gitu ya, I'm only woman gitu ya, tapi lead me the way gitu. Walaupun sekarang gue nggak ngerti, tapi gue percaya one day gue akan ngerti dengan apa yang situasi yang terjadi pada hari ini. Itu sih gue lihat. Gue nggak tahu lagu yang dia maksud yang mana. One day at a time, Lord Jesus. Kan beda zaman kita. Kita beda zaman. Sekarang gue tahu umurnya Yurika sama Lia sama. Show me the way.
One day at a time. Lagu Mama. Yang ingatnya itu yang muncul. Lu jangan bilang lagu Mama, Anas tersinggung. Dia Mama Itu lagu baru. Mama Muda. Mama Muda. Chan, lu tumben biasanya tahu lagu-lagu jadul. Dia taunya angkatan Bruri. Itu bukan Bruri ini. Gue mencoba menyangkal Berduri, dia tahu Bukit Berduri. supaya nggak ketahuan umurnya. Oke, thank you buat masukannya. Menarik sekali buat kita semua, terutama di masa pandemi ini. Rasanya memang betul ya. Tadi Anas ngomong soal kehilangan di masa pandemi dan berbagai macam hal yang kita rasakan. Berita duka silih berganti yang juga kita dengarkan gitu. Rasanya juga mungkin kita bisa relate dengan apa yang Naomi rasakan waktu dia kehilangan dan sampai dibilang panggil aja lah saya marah gitu. Maksudnya pahit ya karena apa yang dialami pahit. Kita simak berikutnya ya. Lanjut. Tetapi Naomi salah. Seperti halnya juga kita sering tidak mampu menebak rencana ajaib Tuhan dalam hidup kita. Kerap kali peristiwa pahit cepat kita klaim sebagai akhir yang buruk. Alih-alih beriman, duduk dengan sabar mengikuti jalannya pertunjukan yang belum selesai. Tangan Naomi tidaklah kosong. Ia membawa Rut pulang ke negerinya. Pada perempuan inilah titik balik kehidupan pahit Naomi berada. Ia menjadi alat Tuhan untuk memberikan pengharapan dan masa depan pada Naomi. Tapi mengapa ia mau ikut Naomi? Kenapa Rut maksudnya mau ikut Naomi? Padahal pada Naomi tidak ada sesuatu lagi yang bisa diharapkan. Ia bersikeras, sebab kemana engkau pergi dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Dari Rut bab 1 ayat 16-17. Rut ikut Naomi karena satu alasan sederhana yang menjadi akar kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Cintanya pada sang ibu mertua membuatnya sanggup meninggalkan dirinya sendiri dan keluar untuk melayani. Di sini Rut mengajar kepada kita akan kasih tanpa syarat kepada sesama. Bahkan kepada mereka yang tak sedarah dan berasal dari bangsa yang berbeda. Kasih yang seharusnya dimiliki oleh setiap misionaris yang mengemban misi Tuhan. Rut adalah gambaran ideal bagaimana seharusnya seorang misionaris tampil. Berani meninggalkan segalanya, keluar dari dirinya sendiri, mengikuti Tuhannya dengan iman dan kesetiaan yang tergoyahkan karena satu alasan, cinta yang memanggil dan menggerakkannya. Gue berhenti lagi di sini. Oke. So, di yang kedua ini mengeluarkan banyak alasan kenapa Ruth, mungkin ini menjawab pertanyaan Mbak Afi tadi ya, kenapa sih dia ikut mertuanya gitu ya. Itu terjawab di sini. Tapi balik lagi mau nanya, kira-kira apa yang bergerak dalam hati teman-teman waktu mendengarkan bagian kedua ini? Silakan. Gue. Ya. Mungkin kalau gue coba ya waktu baca tentang kisah Ruth Naomi ini, gue coba memposisikan diri gue tadinya mungkin yang sesi pertama sebagai Ruth ya, bagaimana gue pahit. Nah terus gue mencoba memposisikan kalau gue menjadi Ruth gimana? Naomi. Bagaimana Naomi menjadi pahit. Sekarang gue memposisikan gimana ya gue jadi Ruth gitu kan. Kalau gue jadi Ruth tuh gue sudah mengalami banyak hal sama si Naomi ya. Jadi gue tahu, mungkin gue bisa lihat bagaimana mama mertua gue nih mengalami jatuh bangun, kesedihannya, segala macam. Dan bagaimana dia mungkin bersikap gitu ya, waktu menghadapi kepahitannya, bagaimana dia marah, bagaimana dia itu. Mungkin dari situ gue membayangin kalau
gue bisa punya empati seperti Ruth itu jangan-jangan tuh gue melihat sesuatu gitu loh. Entah apa yang mertua gue mungkin gue tiba-tiba waktu suatu malam waktu gue jadi Ruth nih, gue melihat si Naomi mertua gue itu nangis-nangis gerung-gerungan berdoa sama Tuhan mungkin ya kan, jadi menimbulkan gue empati banget, belas kasih banget, gila ya ini ada mertua begini dia udah nggak punya siapa-siapa, tua gitu atau apa, mungkin gue melihat itu gitu loh, mungkin gue melihat bagaimana dia menderita tapi kalau dia bilang dia pahit gitu kan, itu mungkin seruan dia sama Tuhan doang pahit gitu. Seenggaknya dia berseru kepada Tuhan, gue pahit gitu kan. Dan tapi dia tidak meninggalkan Tuhan, ya kan? Mungkin itu sih. Maksudnya gue bisa mengerti kenapa si Ruth bisa mau ikut mertuanya gitu. Jangan-jangan ya di beberapa malam yang banyak gitu ya, sering banget dia ngelihat si Naomi nangis-nangis, gerung-gerung, minta tolong sama Tuhan. Jangan-jangan gitu loh. Jadi gue kayak mungkin begitulah gitu kalau gue mau menggambarkan. Iya. Gue juga sebenarnya dari kisah ini tuh yang tadi gue bilang, yang gue tanya tadi ya, ngapain sih Ruth ngikut gitu. Gue memang tertarik pada ayat yang tadi dibacain itu, Li, bahwa kata-kata Ruth kepada Naomi gitu. Bahwa dia emang benar-benar ngikutin Naomi itu, kan dia bilang di mana kamu mati, aku akan mati di situ. Di mana Allah dikuburkan di situ. Terus di mana Allah yang kamu sembah itu yang aku sembah gitu. Kalau gue di sini justru melihat kehebatan seorang Naomi sih. Artinya ini gue berkaca pada diri gue ya. Maksudnya artinya kalau artinya hebatnya si Naomi adalah dia tuh beriman kali ya. Dia beriman, dia punya karakter yang kuat gitu. Seperti tadi Anas bilang gitu. Mungkin ya kalau Anas mungkin dia membayangkan mungkin Ruth melihat kesedihan Naomi, tapi kalau di sini gue melihat sih Naomi itu dia seorang ibu yang kuat gitu. Dia berjuang sendiri, tinggal suami, tinggal anak gitu kan. Terpaksa dia pulanglah ke kampung halamannya gitu kan istilahnya. Tapi somehow gue rasa Naomi punya karakter yang bagus sih. Yang bagus, yang memang patut ditiru. Artinya si Ruth ini memandang gitu, oh ini ibu mertua gue baik gitu kan, ini ibu mertua gue bertuhan gitu ya, ibu mertua gue gitu. Gue rasa karakter baik dari Naomi ini yang membuat Ruth juga sukarela gitu ngikutin mertuanya gitu. Gitu sih. Kalau gue belum ditanya, gue udah jawab nih. Kreatif nanya. Iya kan? Sebelum Lia ngomong, siapa lagi nih yang jawab? Gue duluan. Kalau tadi kan Lia bacain sepenggal sesudah itu ya, maksudnya sedikit. Tapi kan belakangnya itu sebenarnya kalau kita baca sampai habis, itu ada cerita mengenai Ruth dengan Boaz juga ya, yang mungkin juga nggak ditulis di dalam sini. Gue belajar dari Ruth adalah obedience dia sih. Gitu. Setelah dia ikutin mertuanya, dia bukan cuma mau ngikut mengambil keuntungannya, gitu. Bukan cuma supaya dia nggak kesepian. Ya udahlah, gue nggak punya siapa-siapa lagi di kampung gue. Ya udah gue ikut aja mertua gue gitu. Bukan mengambil sesuatu, mengambil keuntungan atau memakai Naomi sebagai tameng hidup dia. Lumayan lah, nanti gimana gitu. Nebeng hidup gitu ya. Betul, kayak drakor-drakor atau sinetron sekarang, nebeng hidup mertua gitu misalnya. Tapi kalau kita baca selanjutnya kan dia tetap kerja. Gitu. Dan di Naomi suruh apa dia ikutin loh gitu. Jadi gue belajar bahwa secara gue orangnya bukan yang obedience ya, dari dulu kan gue rebel gitu. Jadi gue belajar banget sama tokoh Ruth ini untuk lebih obey, untuk lebih mau nurut sama seseorang yang tadi mungkin Anas sama Mbak Afi bilang gitu. Yang pasti at some point Ruth ini ngelihat ada suatu yang baik di Naomi yang dia akhirnya mau nurut. Betul. Gitu. Kalau misalnya kita mandang seseorang nyebelin banget, ya pasti kita nggak mau nurut gitu kan. Ya, benar. Tapi kalau orang itu baik, terus orang itu kayak bijaksana, orang itu berbelas kasih gitu, pasti kita mau lebih obey gitu, dan lebih mau nurut dan lebih mau tinggal sama dia gitu. Sukarela lah mengabdi dia gitu ya. Betul gitu. Jadi gue lebih belajar kalau dari Ruth adalah lebih belajar untuk nurut gitu ya, sama orang yang baik, maksudnya bukan sama orang baik, sama panutan yang baik, sama suara yang baik, sama panggilan yang baik gitu.
Gitu sih. Setuju. Ya, kalau gue mau ambil angle-nya dari tema misi ya. Dari gue lihat dari kisah Ruth ini bahwa panggilan untuk bermisi itu adalah undangan kan. Sehingga karena itu sebuah undangan, maka perlu respon gitu. Nah, dari Ruth gue belajar dengan segala keluguan dan kepolosan dia sebagai perempuan Moab, tetapi imannya dia kepada Yahweh, Allahnya dari Naomi itu yang dia kemudian meresponi imannya itu ya, bahwa Allahmu adalah Allahku. Nah, dari situlah awal daripada misi di dalam kehidupan Ruth, yang mungkin pada waktu itu misinya dia adalah dia hanya mau memberikan dirinya untuk merawat mertuanya yang janda dan udah nggak punya siapa-siapa aja. Tapi persis disitulah inti dari misi gitu, bahwa misi adalah sebuah wujud ungkapan iman di mana kita mau memberikan diri kita. Jadi bukannya berpusat kepada diri sendiri. Sekalipun si Ruth itu juga kan baru kehilangan suami, tetapi itu nggak menguasai pikirannya atau membuat dia menjadi depresi atau anxiety, tetapi justru dia lebih mau memberikan dirinya untuk melayani mertuanya itu gitu. Dan gue lihat juga bagian dari misi adalah kita harus juga mau keluarkan dari zona nyaman ya. Kita lihat gimana Ruth itu dia harus berani untuk melepaskan sukunya, bangsanya, melepaskan juga mungkin makanan favoritnya di Moab, dan dia harus pergi ke kota lain atau negara lain yang makanannya belum tentu juga cocok. Poin penting, tapi penting banget ya. Kan? Bahwa kita ingat aja misionaris kita dulu gitu. Nah, Romo yang baptis gue aja dari Belanda gitu kan. Pasti waktu dia keluar dari negaranya itu kan juga dia nggak bisa makan keju gitu, makanan yang enak, yang nyaman-nyaman. Tapi itu adalah bagian dari pemberian diri kita gitu, bukan soal enak atau nggak enaknya, tetapi itu cinta itu diungkapkan lewat pemberian diri gitu. Dan disitulah ada rahmat gitu. Gue percaya itu juga yang dialami oleh Ruth gitu. Itu sih. Lo ngomong-ngomong Belanda, ntar lagi Lia pengen beli popper cheese. Masih ada stok di lemari es. Masih ada stok, jangan khawatir. Oke, baiklah. Berarti setelah dengar Yurika ya, maksud gue jadi mikir loh. Sebenarnya terlepas dari Naomi itu sikapnya baik atau nggak baik, jangan-jangan memang ada panggilan ya, Tuhan taruh di hatinya, bener nggak? Maksudnya kita mungkin membaca hanya sekilas, kita kan nggak tahu keseharian Naomi gimana, keseharian Ruth gimana, apakah ada cekcok mertua dan menantu gitu kan, bisa jadi ada gitu kan. Tapi waktu Tuhan kasih kerinduan untuk bermisi, mungkin waktu si Ruth mulai coba berdoa, ikut-ikut Naomi berdoa, mungkin Tuhan Kenapa? Internet gua nggak stabil ya. Masih kedengeran kok. Ya, mungkin waktu itu Tuhan juga menaruh di dalam hatinya si Ruth ya gitu kan. Pokoknya lu harus, jangan-jangan ada suara gitu kan, lu ikut Naomi aja deh gitu kan. Pokoknya lu ikut Naomi aja gitu. Itu yang gua suruh sama lu gitu kan. Nah, iya kan? Jadi sebenarnya kita nggak usah pikir maksudnya hubungannya si Naomi karakternya kayak gimana, si Ruth kayak gimana, asal Tuhan udah panggil, ya dia menjawab, ya udah, dia bermisi langsung. Betul. Gue mau angkat poin itu sih penting karena hari ini gue rasa kepekaan itu menjadi sesuatu yang langka ya, kepekaan di mana mungkin Tuhan sudah bicara dalam hati kita, tapi kita nggak peka dan nggak. Kalaupun mungkin kita tahu itu Tuhan, balik lagi tadi ke poinnya Cencen, obedience. Apakah kita juga mau obedience ya, terutama sekarang dengan zaman instan, maunya semuanya yang potong proses, yang zaman di mana comfort itu menjadi sesuatu yang penting gitu kan, status menjadi sesuatu yang penting juga gitu kan. Jadi ya memang itu menjadi poin yang menarik di mana soal kepekaan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hatinya
Ruth dalam cerita ini, tapi dia menyambut, dia berkata ya kepada panggilan itu dan melangkah, biarpun tadi contohnya Yurika balik lagi, makanannya nggak enak di Bethlehem. Biarpun Bethlehem adalah rumah roti yang mungkin banyak bakery, tapi mungkin bakery-nya nggak cocok sama bakery di Moab, jadi tetap aja rasanya kangen. Rumah roti itu arti kata dari Bethlehem, gitu kan? Bethlehem. Ya, betul. Ya, jadi kan dia dibawa ke Bethlehem kan, ya makanya biarpun namanya rumah roti, kalau nggak cocok ya nggak cocok aja gitu kan. Tapi dia berani keluar dari dirinya. Oke, thank you buat insight-insightnya. Gue lanjut ya di chapter terakhir. Ya, ini menarik, buah dari apa yang tadi Ruth lakukan, kepekaan, ketaatan, dia mau keluar dari dirinya sendiri, dia mau bermisi ya. Kita baca bagaimana berikutnya di chapter yang terakhir. Ruth bukan hanya sekedar bagian dari kisah Naomi dan bangsa Israel. Ia adalah bagian dari sejarah besar kisah Yesus sendiri. Anak Ruth, Obed, memiliki cucu yaitu Daud, yang akhirnya menjadi Raja Israel. Dan Yesus adalah keturunan Raja Daud. Jadi, dari rahim perempuan asing inilah jejak hidup Yesus mulai terajut. Sifat-sifat Yesus pun telah terbaca jelas dalam diri Ruth sendiri. Ia tidak mempersoalkan keasingan sang ibu mertua, berani meninggalkan dirinya sendiri, tulus melayani, dan setia pada panggilan hidupnya. The end. Untuk di buku maksudnya, sisanya baca di akhir. Iya, ini lumayan loncat ya, maksudnya loncat langsung ke ending dari kitab Ruth ya, padahal kisah di tengahnya itu banyak ya yang menarik. Ya, banyak yang menarik. Sampai ke situ gitu, perubahan dia gitu. Ya. So ini adalah akhir setelah kita melihat perjuangan, kepahitan, proses, keputusan. Ini adalah akhir. Kira-kira apa yang bergerak di hati teman-teman semua? Ya. Happy ending. Happy ending. Ya, tadi kan ada ini FYI Ruth itu ada 4 bab. Jadi mungkin di sini yang dibahas cuma bab 1. Jadi kalau nanti kita menyarankan supaya teman-teman deep dive on the chapter 2, 3 and 4, dan di mana di sini yang terakhir itu adalah bagian terakhir dari bab 4 gitu, di mana endingnya adalah Ruth adalah ada di garis keturunannya Yesus. So dengan kayaknya kalau gue nih ya, mungkin gue duluan kali ya, yang kalau gue pas baca tuh kayaknya hati gue tuh ada yang bergerak, kayaknya ingin meledak gitu karena bersuka cita, karena ngebayangin betapa pergumulan dia harus keluar dari dirinya, harus tadi mungkin juga dia juga mungkin nggak gampang loh, mungkin dia melihat ibu mertuanya baik, tapi tetap ya ibu mertua gue juga baik sih. Nggak berani ngomong nggak baik kan lo? Baik ibu mertua gue, tapi kalau gue disuruh ngikutin, gue mempertanyakan diri gue sendiri sih. Bukan gue mempertanyakan ibu mertua gue mempertanyakan diri gue sendiri. Dia nanti jadi marahnya bukan karena nasib dia, tapi gara-gara gue. Kan nggak lucu ya, gitu kan. Jangan seuzon dulu. Nah, maksudnya intinya adalah, kira-kira apa yang bergerak di hati teman-teman membaca happy ending ini gitu? Kalau gua tetap sama sih komentarnya sama yang sebelumnya, bahwa di akhir kan Ruth akhirnya bermisi gitu ya, melakukan apa yang menjadi, dia melakukan panggilan yang Tuhan kasih dalam hatinya. Kayak tadi Lia bilang, kita harus peka. Itu one point gitu. Tapi benar, sesudah ada panggilan itu, kita peka nih, Tuhan kasih panggilan lu, misalnya nih, iya nih lu bermisi ke Afrika di pedalaman sana gitu. Kita dengar tuh suara. Terus selanjutnya kita mau apa enggak? Gitu kan. Kita mau obey apa enggak gitu. Biarpun itu ada di langit gitu ya, tetap aja kita mau benar, Afrika, Papua. Iya benar. Maunya jalan-jalan Afrika Selatan, Cape Town. Salah ya. Nah, ya maksudnya betul. Jadi kalau misalnya minum air. Kalau udah denger gitu, kita tahu panggilannya apa, belum tentu juga kita mau nurut gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita dengar terus kita nurut, maka kita pasti tahu buahnya pasti manis.
gitu. Kayak Ruth kan dia dengar panggilannya, dia jalankan, walaupun saat dia ngejalanin itu dia nggak ngerti dan mungkin pahit waktu ngejalanin itu, tapi buahnya manis gitu. Dia menjadi jalur untuk keturunan Daud dan akhirnya ke Yesus gitu kan. Jadi kalau kita bisa obey gitu, kita bisa aware, kita bisa obey, kita bermisi, ending kita juga pasti happy ending seperti Ruth. Ya, Itu sih. setuju sih. Kalau gue melihat gitu ya dari maksudnya membaca kisah si Ruth ini gitu ya, gue tuh makin percaya atau makin diteguhkan bahwa rencana Allah itu adalah rencana yang baik, rencana damai sejahtera. Dulu waktu gue baca ayat itu ya, bahwa rencana damai sejahtera, pikir gimana damai sejahtera ya, kayaknya kok hidup nih ya kan, dunia kayaknya Acak-acakan chaos gitu ya Mbak. Tapi pas membaca ini tuh sekali lagi gue diteguhkan gitu bahwa sebenarnya hidup kita tuh cuma puzzle gitu ya kan, satu potongan puzzle gitu. Ruth kan nggak kebayang loh besok dia akan menjadi garis keturunan mata rantai untuk sampai ke Yesus gitu ya nggak sih gitu. Dan jadi gue lihat gitu di sini bahwa Allah itu mampu loh mengubah Ruth dari yang nobody gitu ya, orang nggak tahu ya dia siapa, nobody, menjadi somebody gitu. Itu adalah buah yang tadi Cen bilang bahwa kalau kita nurut gitu ya, kita nurut sama panggilan Tuhan, kita ngikutin ya kita akan menjadi somebody gitu. Ya Ruth ini ada dalam garis keturunannya Yesus nantinya. Somebody dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah. Amin gitu. Nah, seringkali ini kalau gue suka nggak ngerti gitu ya, nggak memahami apa sih rencana Tuhan gitu dari peristiwa di depan gue nih yang lagi gue alami gitu. Kadang-kadang juga nggak mikir dengan peristiwa yang gue alami sekarang, hidup gue gimana sih di depan gue gitu. Kadang-kadang gue mikirnya cuma sependek itu gitu, sependek umur gue gitu kali ya, yang mana kita nggak tahu ya umur kita seberapa gitu. Padahal mungkin hidup kita saat itu lagi dipakai sama Tuhan untuk nih lu puzzle-nya Avi segini, nanti nyambung nih sama puzzle-nya siapa gitu kan, untuk rencana yang lebih besar. Gitu sih. Ya contohnya kayak tadi udah disebutin bahwa situasi kita sekarang ini pandemi gitu ya, kita hidup dengan serba kayaknya suram gitu ya, kita nggak jelas gitu segala macam, tapi ya mungkin ini harus kita lalui seperti juga Naomi dan Ruth lewatin masa suram dan masa nggak jelas. Tapi karena mereka berdua mau mendengar dan mengikuti suara Tuhan ya mungkin nggak tahu sih ya di kitab itu sih nggak diceritain bagaimana dia meninggalnya ya Li ya. Tapi artinya kan menurut gue sih sampai dia meninggal dia nggak tahu lah bahwa Daud itu akan menjadi mata rantai sampai ke Yesus ya kan, dia ya udahlah hidup gue cuma sampai sini gitu. Kayak gitu sih. Jadi gue merasa ya mungkin ya kita jalanin aja hidup kita dengan penuh iman gitu bahwa kita adalah puzzle gitu dari rencana besar Allah. Itu sih kalau dari gue. Kalau gue juga mirip-mirip Mbak Avi ya. Gue mikir ya mungkin beberapa dari kita juga berada dalam kondisi seperti itu ya. Kita misalnya dipanggil untuk menikah atau dipanggil untuk misi tertentu lah, menikah atau selibat juga kan itu kan misi ya. Dalam perjalanannya kan juga mungkin kita mengalami kepahitan, kehilangan ya kan. Yang terpaksa kita tuh harus cukup puas untuk hidup untuk hari ini aja. Kita sampai nggak berani mikir ke depan gitu kan. Betul. Ya kan, nggak berani mikir ke depan karena mungkin karena terlalu takut ya kan, terlalu terluka karena sudah mengalami beberapa kali, jadi banyak dari kita mungkin suka takut berharap gitu ya, tidak mempunyai pengharapan gitu kan. Gue rasa Ruth sama Naomi juga ada mengalami hal-hal seperti itu ya. Gue lihat kayak si Ruth, dia pokoknya tiap hari cuma mengutin jelai-jelai dari sisaan orang gitu ya, sisaan pekerja ya, cuma gitu doang yang dikerjain gitu kan. Tapi dia tetap melakukan itu gitu kan, dan dia mungkin nggak berani mikir ke depan. Udahlah, yang penting gue cukup makan. Tapi ternyata Tuhan kasih tahu sama dia, gila, waktu mungut-mungutin aja itu bisa cukup buat berapa hari gitu kan, waktu ada kan ya kan, waktu dia cuma mungut doang gitu loh, dia nggak ngambil, dia nggak manen, tapi itu ternyata cukup buat berapa hari. Itu kan Tuhan kasih tahu ya, nih gue menyertai gitu kan. Nah gue juga sih kalau gue mikir-mikir ya, kalau di kehidupan gue sekarang ini di masa pandemi ini mungkin gitu ya, masih mengalami sampai berapa lama Tuhan, sampai berapa lama gitu, bertanya-tanya ya, berapa lama keadaan ini Tuhan, berapa lama
begini, ntar gue jadi depresi nih Tuhan, ntar gue jadi pahit nih, ntar gue jadi apa gitu kan. Itu mungkin pertanyaan yang wajar ya. Jadi gue pikir-pikir kalau melihat dari Ruth dan Naomi, as long as lu di dalam path yang benar, di dalam jalan Tuhan yang benar, melakukan apa yang Tuhan suruh, melakukan apa yang Tuhan kasih, ya sudahlah ya, kita pungutin aja jelai buat hari ini gitu loh. Nggak usah terlalu banyak mikir ke depan gimana-gimana gitu. Yang pasti tahu adalah pokoknya di ujung Tuhan sediakan sesuatu gitu loh. Ya, nggak usah mikir ntar sesuatunya itu apa gitu kan. Ya pokoknya ya udahlah, nunduk aja mengutin jelai. Yang nggak tahu berapa lama. Betul juga. Setuju. Benar. Kalau gue mau nambahin sedikit dari angle kita dalam konteks sepatu kaca ya. Kisah Ruth itu kan ada dalam culture patriarki ya, di mana laki-laki itu kan menentukan hidup perempuan, di mana Ruth ada dalam satu sistem di mana kelayakan hidup dia itu ditentukan oleh laki-laki. Dalam konteks ini kan Boaz ya, di mana suaminya meninggal, berarti kan dia harus punya keturunan dari keluarga suaminya itu untuk meneruskan nama marga lah, istilahnya seperti itu. Nah, dalam konteks kita sekarang yang kita bisa belajar dari Ruth dengan sistem yang mungkin masih belum setara lah secara gender gitu, maka kita perlu belajar dari Ruth bahwa sekalipun sistemnya mungkin tidak bagus atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi panggilan kita adalah memberi, dan itu yang kita belajar dari Ruth gitu. Walaupun gue percaya pada waktu itu berat banget sebagai seorang perempuan gitu ya, dengan situasi belum hidupnya sendiri, belum statusnya secara sosial gitu. Tapi dia nggak membuat dia berhenti untuk memberi, dan itu yang membuat hidupnya itu bermakna gitu. Kalaupun kita ada dalam situasi atau sistem di mana kita sebagai perempuan nggak diuntungkan misalkan, tapi jangan berhenti gitu untuk memberi, karena makna hidup kita itu perlu dimaknai dengan pemberian diri, bukannya dengan kita banyak mengambil atau berfokus secara egois untuk diri kita sendiri. Tapi kita belajar dari Ruth ya seperti itu. Nah, tinggal ya itulah do the best gitu. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik dengan talenta kita, dengan kasih kita dan segala macam. Nanti let God do the rest gitu. Dan ternyata buktinya justru nama Ruth diangkat walaupun dia juga nggak punya mimpi bahwa namanya akan dicatat gitu di dalam kitab suci, dalam sistem yang sangat patriarki pada waktu itu. Itu gue nambahin di situ. Udah gitu zaman itu tuh status janda itu kayaknya warga negara kelas rendah banget ya. Itu perempuan lagi. Iya, janda perempuan. Udah gitu orang Moab lagi. Kalau duda laki-laki. Udah gitu bangsanya bukan bangsa Yahudi lagi. Makanya dia udah minoritas, super minoritas banget. Tapi itulah Allah ya. Allah senang justru mengambil atau memakai orang-orang yang tanda kutip tersingkir atau terbuang gitu untuk kemudian diangkat. Gitu. Iya. Oke, sip. Thank you banget teman-teman buat insight-insight-nya. Memang menarik untuk judul dari Ruth ini di buku Wajah Misi ini adalah perempuan-perempuan yang tak terasingkan. Karena memang dia pada kenyataannya awalnya adalah seorang asing, seorang Moab. Tapi karena proses dan semua yang tadi kita bicarakan bersama, at the end of the day, Tuhan yang mengangkat dia, dan akhirnya dia menjadi yang tak terasingkan, karena toh akhirnya juga dari rahimnya Ruth adalah garis keturunan Yesus ada di situ, dan itu menjadi tanda kasih setia Tuhan juga terhadap Ruth. Gitu. Nah, sekarang ini bagian segmen terakhir dari Sepatu Kaca. Kita punya ritual bersama-sama. Jadi ceritanya gini, yang kayak apa aja ritual? Lu kayak sekte. Iya, ritual. Sekte. Oh iya, salah ya. Sate itu baru. Kita punya ritual. Itu tiap kali itu menyebutkan kata-kata wake up princess. Mantra. Tadi Cen sudah cerita alasan kenapa Sepatu Kaca ada di tengah-tengah berusaha lah dari ini juga bagian dari misi loh, di mana kita berusaha untuk keluar dari diri kita, mencari waktu, mencari topik, mencari
kelucuan-kelucuan yang kadang-kadang garing gitu. Menceritakan kesusahan kita sendiri. Iya, cari teman curhat. Kejelekan kita sendiri, kita ceritain. Ini bagian dari misi yang mungkin ya kalau misi kan sekarang kita kebayangnya kan pergi ke Papua, tadi Rika bilang pergi ke pedalaman, ya itu juga sesuatu yang baik dan bagus ya pastinya. Tapi ada kondisi-kondisi di mana itu belum mungkin, bukannya tidak mungkin, belum mungkin terjadi. Mulailah dengan hal-hal yang kecil ya. Ya, gue nggak bilang podcast itu kecil, tapi at least itu kita ada di rumah, kita aman, kita diberkati dengan teknologi, internet, dan sebagainya, itu yang kita pakai. Nah, balik nih, gue jadi ngaco kan ngomongin beginian. Balik ke ritual Wake Up Princess, kita itu tiap kali mau mengangkat poin. Ya, mengangkat poin, jadi nanti gue akan minta setiap teman-teman yang ada di sini untuk ngangkat poin Wake Up Princess-nya. Wake Up Princess-nya itu maksudnya gini, tadinya namanya princess kan tertidur ya, karena dikelabui oleh banyak pemahaman-pemahaman yang salah, karena dosa, karena luka batin mungkin, karena trauma, karena pengalaman, karena kepahitan seperti marah, gitu kan. Karena apapun itu membuat dia juga jadi nggak bisa mengeluarkan apa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada seorang perempuan. So, kata-kata Wake Up Princess itu adalah ajakan buat semuanya, terutama ini karena kita cewek-cewek semua dan kita bukan berarti kita memanggil teman-teman cewek kalau di podcast dengan nama Sekawati dari Sepatu Kaca Perempuan. Yang perempuan. Yang perempuan. Kalau yang laki kan sekawan. Sepatu Kaca teman kawan. Jadi sekawan gitu ya. Jadi kita mau mengajak semua sekawati dan sekawan juga untuk wake up dari tidur kita, dari berbagai macam pemahaman yang salah. So, buat siapa duluan? Gue panggil deh kali ini. Wah. Anastasia, apa your point of Wake Up Princess? Poin gue dari Wake Up Princess kisah Ruth ini, kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan pasti mampukan. Amin. Itu. Ya. Tuhan panggil, Tuhan mampukan. Siapa lagi sebelum gue panggil? Ya, Lucia Luliana. Nomor 1 biasanya ke toilet. Gue udah ke toilet duluan tadi. Kalau gue poinnya adalah nurut aja sama panggilan Tuhan, walaupun lu nggak tahu maksudnya, endingnya pasti akan happy. Oke, nurut aja panggilan Tuhan, apapun yang terjadi, endingnya pasti apa tadi? Happy. Gue. Anastasia Afi kayaknya mau ngomong. Silakan. Iya, Afi. Saya Afi. Saya cuma mau berpesan sih buat sekawati semua gitu ya. Poinnya adalah serahkan dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana indah, rencana besar melalui kamu. Mungkin saat ini kita ngeliatnya rencana apa sih, nggak ada yang besar, tapi Tuhan mau bekerja lewat kamu, lewat kita semua gitu. Kalau gue beranilah keluar dari zona nyaman, do your best, let God do the rest, supaya hidup kita itu punya makna gitu. Pada at the end bahwa hidup yang bahagia adalah hidup yang diberikan bagi sesama. Itu. Dari gue mau ngajak kita semua, kita punya hidup yang terlalu berharga untuk disimpan sendiri. Tuhan menitipkan banyak hal kepada kita untuk hanya kita nikmati sendiri. Kalau ada hari ini yang merasa bahwa kita nggak bisa memberi ke orang lain, ke sesama, seperti Ruth juga berusaha dari kekurangannya dia, dari kejandaan, keasingannya dia, dan semua stigma-stigma dunia, stigma-stigma luar yang membuat dia harusnya terpuruk, tapi dia percaya akan kasih yang dia lihat dalam diri Naomi, dia mengikuti itu, dan dia percaya kepada kasih itu, dan dia melihat betapa Tuhan Allah akan membela dia waktu dia berani untuk melangkah dan peka terhadap apa yang Tuhan taruh dalam hatinya.
Amin. So, yuk sama-sama kita katakan ke semua yang menonton YouTube hari ini, Wake up, princess! Itu adalah harapan kami buat semuanya. Sekali lagi, ini adalah buku yang sangat baik untuk dibaca, untuk lebih mengenal tokoh-tokoh dalam kitab suci dan bagaimana kita belajar dari setiap mereka, karena mereka juga mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. So, silahkan dicari, nanti akan ada keterangan setelah ini, dan dibaca, dan bersukacitalah karena melalui buku ini, teman-teman semua akan diberkati. Yuk kita say bye ke semuanya. See you. Sampai ketemu lagi. Sampai Stay jumpa. safe. Stay safe ya. Selamat bermisi. Sehat, berlimpah Selamat berkah. berbagi. Amin. Amin. Bye semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pesanannya 5 buku wajah-wajah misi, Bu, ya? Ya. Ini untuk pesanannya, Bu, ya? Ya. Untungnya, terima kasih, Bu. Terima Tuhan kasih. berkati. Sahabat Alkitab, bermisi adalah panggilan kita bersama. Dengan membeli buku wajah-wajah misi, kita telah turut mendukung kegiatan misi dan pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia untuk menyebarkan kabar baik bagi umat Kristen yang ada di pelosok tanah air. Mari dukung pelayanan ini dengan membeli buku wajah-wajah misi. Tuhan memberkati. Dapatkan buku wajah-wajah misi di Bible House Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan Salemba Raya, nomor 12, Jakarta Pusat, atau mengunjungi website www.alkitab.or.id. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0811 995 2890.